Shalom. Hari ini juga kita akan melanjutkan surat Yakobus pasal 4. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai ayat 9. Pertengkaran dalam jemaat terjadi sebab hawa nafsu dan keinginan kita. Karena itu, tentulah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada kita. Paragraf yang kedua ayat 10 sampai ayat 17. Melendakkan diri di hadapan Tuhan, jangan memfitnah sesama, dan tidak boleh juga memegahkan diri. Kesimpulannya demikian itu. Pertengkaran dalam jemaat terjadi sebab hawa nafsu dan keinginan kita. Orang percaya, mereka tidak memperoleh apa-apa karena mereka tidak berdoa. Sekalipun mereka berdoa juga, tetapi tidak menerima apa-apa karena mereka berdoa sebab meminta untuk memuaskan hawa nafsunya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati dan tunduk kepada Allah. Kita akan menghabiskan pertengkaran dengan menyerahkan hawa nafsu dan keinginan dan maju kepada Tuhan. Kemudian kita harus melendakkan diri di hadapan Tuhan dan jangan memfitnah sesama. Tidak boleh juga memegahkan diri. Yakobus berkata, semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ajaran tentang Allah. Pertama, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Kedua, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ketiga, Tuhan akan mendekat kepada kita ketika kita mendekat kepada Allah. Dan Ia akan meninggikan kita ketika kita melendakkan diri. Keempat, Tuhan adalah pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Ajaran bagi kita. Pertama, sengketa dan pertengkaran di antara kita datang dari hawa nafsu kita. Kedua, berdoa tetapi tidak menerima apa-apa sebab yang kita minta itu hendak habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ketiga, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Keempat, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada kita. Kelima, melendakkan diri. Jangan memfitnah saudara-saudara. Kalau begitu aplikasinya. Pertama, berhenti pertengkaran dan berdamai. Ya, harus berhenti pertengkarannya. Dan harus berdamainya dengan saudara-saudaranya. Untuk itu, kedua, jangan bersahabat dengan dunia untuk memuaskan hawa nafsu. Dan kalau usahakan untuk memuaskan hawa nafsu, pasti masih ada pertengkaran dengan saudara-saudara pun juga. Ketiga, sehingga tunduk kepada Allah dengan merendahkan diri dan menghargai saudara-saudara. Daripada sendirinya lebih menghargai saudara-saudara. Dan daripada itu kita ingin hidup dengan tunduk kepada Tuhan, pasti tidak ada pertengkaran lagi. Pasti ada hanya damai. Sehingga pada praktik hari ini tunduk kepada Tuhan dengan merendahkan diri dan memohon maaf kepada saudara yang sedang bertengkar. Itu pun juga dengan merendahkan diri. Daripada apapun, kita harus merendahkan diri. Itu bisa dengan menyerahkan dan meninggalkan hawa nafsu kita. Kita harus usahakan tentang itu. Tuhan memberkati hari ini juga selama melayani.